Halo Aries, welcome back to my channel. Aries, apa kabar? Aku harap selalu sehat ya, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita reading kembali bersama aku Maila. Kali ini tema kita tentang yang menggetarkan hati kamu. Ya, sesuatu yang kamu lihat dan kamu dengar, itulah yang menggetarkan hati kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat buat Aries, ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Aries semuanya, aku harap readingan ini ya bisa kamu jadikan sebagai inspirasi, sebagai hiburan, ataupun sebagai alarm bagi kamu untuk selalu mengingatkan kamu akan hal-hal yang positif ya. Mungkin harus berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif begitu ya. Oke Aries, kita akan fokus ke kartu ini. Yang menggetarkan hati kamu, apakah itu? Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, sampai kamu menggetarkan hati. Oke. Satu lagi kita akan ambil. Ya. Aries, di sini ada the moon. The moon. Kalau zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Pisces, ada the Chariot, ada Cancer, dan ini juga ada Cancer, Pisces, Scorpio, ya. Ada Aries, Leo, Sagi. Di sini kuat sekali ya. Elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini ya. Jika ini cerita kamu. Oke, baik Aries, kita akan lihat. Wow, di sini ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagi. Ada Death and Rebirth ya. Aku melihat ya, beberapa dari Aries ya, mungkin punya masa lalu yang begitu kelam. Aku melihat ada sesuatu yang sudah berakhir, ada death. Tapi ada rebirth ya, rebirth. Arti kata ini adalah satu kelahiran kembali atau ada sesuatu yang baru ya, akan muncul ke dalam hidup kamu. Setelah ada sesuatu yang hilang dan ada sesuatu yang akan kembali, oke? Karena kartu death ini ya, aku melihat beberapa dari kamu mungkin pernah menjalin suatu hubungan dan itu berkonflik. Atau memang kamu sudah kayak melupakan dia ya. Memang awalnya sih sulit ya kamu untuk melupakan dia, seakan-akan kamu terjebak di sini. Sulit untuk move on, sulit untuk melupakan dia. Namun aku melihat bahwasanya kamu seperti kayak aku harus bisa nih membuat diri aku melupakan dia. Aku harus bisa move on. Aku tidak mau lagi kecewa. Dan itulah ada kebangkitan dalam diri kamu. Ada sesuatu yang baru yang akhirnya kamu tanamkan pada jiwa kamu, ya. Karena kamu tidak ingin kecewa, kamu tidak ingin sedih, kamu tidak ingin merasa tersakiti lagi gitu loh. Dan akhirnya kamu mencoba untuk memperjuangkan kehidupan kamu ke depannya, ya. Mungkin salah satu cara ya kamu melupakan dia. Kamu mungkin lagi fokus kepada diri sendiri. Mungkin kamu fokus kepada pekerjaan. Itu juga salah satu cara kamu untuk melupakan dia. Dan ternyata semua itu berhasil, ya. Karena kamu fokus kepada diri kamu mencintai diri kamu. Disitulah akhirnya seseorang itu merindukan kamu, ya. Karena apa yang sudah kamu lakukan pada diri kamu, bahwasanya kamu, aku pengen cuek deh sama dia gitu ya. Dan aku tidak ingin lagi nih kepoin dia. Aku pengen benar-benar melupakan dia. Caranya itu, kamu mungkin tidak lagi melihat sosial medianya dia. Kamu mungkin tidak ingin lagi stalking dia gitu ya. Kamu tidak ingin lagi mengetahui tentang dia. Ya, dengan begitu akhirnya kamu fokus kepada diri sendiri dan akhirnya kamu bisa melupakan dia. Saat kamu sudah melupakan dia, disitulah dia merindukan kamu.
ternyata dia merasa kayak kesepian banget gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak melihat dia itu kayak menggetarkan hati kamu. Kamu melihat dia itu begitu sangat sengsara, kamu melihat dia itu kayak merasa kesepian ya, dia merindukan kamu ya, justru mungkin berbalik dia yang mengejar kamu. Ya, itu mungkin trik trik kita supaya seseorang kembali kepada kita. Intinya kamu harus bisa move on dari dia. Lupakan dia, ya. Lupakan segala satunya, ya. Lepaskan energi dia dari diri kamu. Maka dengan begitu nanti justru dia yang akan merindukan kamu. Oke, Aries? Itu yang aku rasakan di sini. Tentang The Moon, seseorang yang berhayal dan menginginkan kamu di sini. Ini kalau tentang dia, ya. Kalau tentang kamu di sini, aku melihat bahwasanya kamu merasa kayak aku harus bisa mengejar impian aku. Aku tidak bisa diam aja gitu loh. Dan mungkin kamu kayak berfantasi gitu loh. Kamu punya mimpi di sini dan mimpi itu harus kamu wujudkan. Itu kalau tentang diri kamu sendiri, ya, Aries. Dan aku melihat di sini itu bukan akan menggetarkan hati kamu. Ternyata apa yang aku impikan bisa akan aku wujudkan. Ternyata awalnya itu dari mimpi, begitu ya. Oke? Kita akan coba lihat selanjutnya apa yang terbaca di sini. Aries, yang menggetarkan hati kamu karena apa yang kamu lihat dan kamu dengarkan. Di sini aku merasakan kamu seperti sudah melihat nih, ada sebuah jalan di mana kayak untuk menuju kesuksesan atau kebahagiaan. Disitulah jalan akan kamu lalui. Dan kamu merasa kayak itu menggetarkan hati kamu. Karena apa? Karena ada alam bawah sadar kamu yang menuntun kamu menuju ini. Ya, terkadang kita kan berpikir nih, ini jalan apakah baik gitu ya untuk kita? Apakah tidak? Terkadang pikiran kita itu tidak sejalan dengan hati kita gitu ya. Nah, tetapi terkadang alam bawah sadar kita itu yang akan menuntun kita. Karena alam bawah sadar kita itu tidak akan pernah mengatakan tidak gitu loh. Dia mungkin selalu benar gitu. Hanya saja terkadang kita tidak menyadarinya. Nah, namun di sini aku melihat kamu akan merasakan itu. Ya mungkin saat ini ya, wah aku kayaknya akan menuju ke jalan ini gitu loh. Aku merasakan jalan ini jalan yang benar bagi aku. Dan hati aku berkata seperti itu. Nah, itu kamu lanjutkan. Tapi saat kamu merasakan, wah ini jalan kayak ada yang mengganjal gitu. Kayaknya ada sesuatu nih di sini. Hati kamu nggak tenang, hati kamu merasa kayak ada yang berbeda ya. Itu mengatakan bahwasanya alam bawah sadar kamu menunjukkan kepada kamu ya, bahwasanya itu tidak baik gitu loh. Ya, itu yang aku rasakan di energi di chariot di sini ya. Dan mungkin beberapa dari kamu kayak menyadari nih, kalau ada seseorang yang mendekat ke kamu tahu bahwasanya aku tahu kok dia aku merasakan kalau dekat dengan dia merasa nggak nyaman ya. Nah, mungkin termasuk dengan orang yang di masa lalu nih. Seseorang yang mungkin pernah terkoneksi dengan kamu. Dia seakan-akan ingin kembali ke kamu karena kamu tahu nih, ada jalan menuju ke kamu. Karena mungkin kamu sudah menyuekin dia, kamu sudah tidak lagi kepoin dia, kamu mungkin sudah tidak peduli lagi sama dia. Saat itulah dia mulai akan mengejar kamu, itu juga akan membuat kamu kayak tergetar hatinya gitu loh, terketuk hati kamu. Wah ternyata kasihan juga ya, melihat dia seperti itu, mengejar-ngejar aku gitu ya, sementara aku sudah melupakan dia ya. Nah itu kan salahnya dia, kok bisa dia dulu cuekin aku, nyakiti aku begitu ya. Itu sih bukan bukan apa balas dendam ya, bukan. Itu hanya kayak ekspresi dari diri kamu menunjukkan bahwasanya itu loh yang aku rasakan dulu gitu. Saat kamu nyakiti aku itu yang aku rasakan gitu loh. Dan saat ini kamu sudah mulai menemukan jalan kamu sendiri dan kamu sudah bisa berpijak pada kaki kamu sendiri dan kamu mungkin tidak tergantung lagi pada dia gitu. Ya mungkin selama ini kamu merasa kayak ketergantungan nih sama dia. Ya mungkin kamu beranggapan dia adalah jodoh kamu. Kamu beranggapan dia adalah segalanya, ternyata tidak begitu ya. Oke? Lanjut Aries. Di sini ada King of Cup. Aku melihat seseorang ini yang membuat hati kamu bergetar ya. Kau melihat dia itu kayak melakukan segala cara gitu loh untuk bisa mendekat ke kamu. Dia melakukan apapun supaya bisa mendekat ke kamu. Karena ada rasa bersalah atau mungkin ada kekuatan yang menarik kamu untuk mendekati dia ataupun dia mendekati kamu begitu ya. Karena di sini juga bisa vice versa energinya. Ya, bisa kebolak-balik energinya. Aries.
Dan aku melihat di sini dia kayak memiliki perasaan yang begitu cukup kuat kepada kamu. Karena mungkin dia tahu bahwasanya, kamu itu adalah orang yang benar-benar dia butuhkan saat ini. Entah karena apa ya, entah karena dia punya masalah dalam hidupnya, ya, karena aku juga melihat di sini, seseorang itu seperti berada dalam kejenuhan, kesedihan, ya. Mungkin kegelisahannya dia itu kayak sulit untuk dia temukan, karena dia punya pikiran-pikiran yang, ya mungkin karena kesalahan dia sendiri gitu loh, itu yang menggetarkan hati kamu. Karena apa ya, wah terlihat keadaan dia menyedihkan gitu ya. Wah aku melihat keadaan dia itu begitu sangat menyakitkan ya. Dan mungkin bisa saja akhirnya hati kamu kayak merasa kasihan gitu ya. Atau merasa kayak kayak merasakanlah apa yang dirasakan gitu loh ya. Karena mungkin pada dasarnya kamu itu adalah orang yang masih mencintai dia ya. Pada dasarnya kamu juga orang yang punya belas kasihan. Hanya saja kamu tidak bisa terima apa yang dia sudah lakukan kepada kamu. Yang dulunya pernah kamu kayak begitu sangat mencintai dia, ternyata saat kamu mencintai dia, dia berpaling dari kamu. Itu yang membuat kamu merasa kayak nggak habis pikir gitu loh. Ya, itu yang menggetarkan hati kamu karena kamu melihat dan mendengar kabar dia saat ini. Kabar dia mungkin begitu sangat menyedihkan ya. Karena semua itu terjadi kesalahan pada diri diri dia juga gitu. Di mana dia yang sudah membuat konflik itu. Dia yang juga membuat keadaan seperti ini gitu ya. Dan di sini aku melihat dia merasa kayak berpikir, aku yakin pasti ada kesempatan nih gitu. Dan kalau aku lihat di sini kamu ya, kamu seperti punya kesempatan juga untuk memperbaiki hubungan itu. Karena di sini tentang sebuah hubungan yang sudah berakhir ya dan akan terbangun kembali. Namun beberapa dari Aries yang mungkin tidak ingin kembali dengan masa lalu karena itu sudah cukup untuk aku merasa tersakiti gitu loh. Dan aku mungkin tidak ingin lagi disakiti terus-menerus ya. Aku tidak ingin lagi keadaan itu muncul ke hadapan aku gitu loh. Cukup satu kali gitu. Ya. Itu yang mungkin kamu pikirkan di sini. Tapi dia begitu berharap sekali pengen bersama dengan kamu. Memang sih di sini aku melihat banyak pilihan dia. Banyak hal-hal yang mungkin, membuat dia itu kayak, "Wah aku bisa happy kok," gitu ya. Banyak mungkin orang-orang yang akan mendekat ke dia, banyak mungkin orang yang menaruh harapan kepada dia, tapi dia tetap memilih kamu. Kenapa? Dia begitu kesepian tanpa kamu, dia begitu merindukan kamu, dia begitu berfantasi kepada kamu di sini. Ini yang membuat dia merasa kayak, "Wah aku nggak bisa milih siapa-siapa di sini." Ini sebenarnya dia banyak pilihan, hanya saja dia tidak ingin kayak dia tahu nih ini nggak baik gitu loh. Si A ini nggak baik, wah si B ini kayaknya manipulatif, ya si C ini kayaknya toksik gitu loh. Dan si D ini kayaknya dia kayak hanya mencari kesenangan. Nah, yang dia pikirkan hanyalah kamu. Kamu yang mungkin selalu aja ada dalam hatinya dia. Ya mungkin kesalahan terbesarnya dia itu adalah meninggalkan kamu. Ya, itu. Atau mungkin karena perbuatan kamu gitu atau ada suatu tindakan kamu yang membuat dia seperti itu. Mungkin karena kamu sudah mulai melupakan dia, sudah mulai cuekin dia, atau mungkin sudah tidak peduli sama dia ya. Dan kamu sudah menunjukkan kepada dia bahwasanya aku bahagia gitu loh. Dan di situlah mungkin dia merasa kayak ada yang berbeda dari kamu. Dan mungkin muncullah itu cinta-cinta yang baru ya. Seakan-akan dia kembali kepada kamu dengan versi terbarunya dia. Ya, seperti rebirth gitu ya. Oke? Aries. Kita akan coba lihat dengan kartu Lenormand ya. Apa yang terbaca di sini? Yang menggetarkan hati kamu. Ya, ini tentang seseorang ya. Kalau aku lihat ya, tentang seseorang yang merindukan kamu. Atau mungkin beberapa dari kamu di sini kayak merindukan seseorang. Oh, aku membutuhkan orang ini gitu loh. Aku suka dia gitu. Namun mungkin beberapa dari kamu kayak ya dia sudah menjadi masa lalu. Ya nggak mungkin aku capai gitu loh. Atau mungkin dari kesalahannya dia atau perbuatan dia itu membuat kamu tidak menginginkan dia kembali. Hanya saja kamu teringat akan hal-hal yang dia perbuat ke kamu. Oke, gitu. Aries, kita akan coba lihat apa yang terbaca di sini. Apa yang terbaca di sini, Aries? Dari kartu Lenormand ini, oke. Fokus ke kartu ini. Oke. Satu lagi ya. Ada The Mountain. Nah, ini terlihat sekali ya, bahwasanya hubungan kamu dengan itu memang kayak
kayak dibatasi, bukan kayak dibatasi ya, ada yang membatasi gitu ya. Seperti gunung ya, gunung yang tinggi. Seakan-akan, hubungan kita ini adalah beban bagi aku gitu loh. Beban bagi aku kenapa? Ya karena mungkin beberapa dari kamu yang punya perbedaan ya, perbedaan usia, perbedaan negara ya, perbedaan keyakinan ya, atau mungkin berbeda prinsip ya gitu. Nah itu yang buat kamu merasa kayak, ya aku nggak mungkin nih kembali ke dia, walaupun mungkin dia begitu sangat merindukan kamu ya, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Karena di sini ada default, kamu seakan-akan hidup kamu itu terancam kalau berada di dekat dia gitu loh. Terancam kenapa? Karena kamu juga takut seandainya dia kembali ke kamu merasa kayak ada ketakutan tersendiri seolah-olah dia akan melakukan hal yang sama seperti dulu gitu. Ya, itu terbaca di sini. Aries. Ini juga ada the storm. Ada sebuah kayak badai gitu ya. Ada bencana gitu ya. Itu yang merupakan ketakutan yang ada pada diri kamu, ya. Tapi semua ini bisa kamu tepiskan. Intinya kamu harus bisa keluarkan energi negatif ini. Jangan ada rasa kekhawatiran, jangan rasa ketakutan enggak untuk mencapai sesuatu itu. Karena suatu saat nanti ya, ya bisa saja kamu nanti dengan dia akan berjodoh, kita nggak tahu. Intinya saat ini kamu merasa kayak, "Ya aku nggak pengen dulu deh sama dia," gitu ya. Non binary di sini. Aku melihat bahwasanya ya sebenarnya masih banyak kesempatan ya buat kamu untuk memperbaiki hubungan dengan dia. Kalaupun kamu masih mencintai dia ya. Tapi kalaupun tidak ya arti kata ya, di sini aku melihat kamu ingin bebas dari dia. Kamu tidak ingin terikat dengan dia ya Aries. Aku merasakan hubungan ini seperti hubungan yang kayak wah kita nggak akan bakalan ada komitmen gitu loh dengan perbedaan kita ya. Emang yang sudah berakhir ya sudahlah biarkan berakhir. Dan toh nantinya kamu mungkin akan bisa menemukan yang terbaik lagi gitu. Dan mungkin kamu juga sudah menyadari arti kata dia bukanlah yang terbaik buat kamu. Akan ada seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Itu mungkin yang akan kamu pikirkan di sini Aries. Oke? Okay? Jadi di sini tentang seseorang yang mungkin merindukan kamu itu mungkin menggetarkan hati kamu. Wah, kok bisa ya dia begitu ya begitu pengen gitu ya menjalin hubungan lagi dengan aku atau dia pengen kembali ke aku gitu. Ya mungkin dia seperti itu karena apa yang sudah kamu lakukan pada diri kamu ya. Karena kamu sudah mencintai diri kamu sudah bisa menghargai diri kamu, dan kamu juga sudah bisa mengontrol diri kamu. Makanya dari itu terpancar aura pada diri kamu. Seakan-akan banyak orang yang menyukai kamu di sini. Karena kamu sudah menjadi orang yang baik, orang yang positif ya. Melakukan hal yang positif juga ya Aries. Itu yang aku lihat di sini. Dan di sini hidup kamu akan bisa seimbang di sini. Ya, dalam hal apapun. Karena ya kamu sendiri yang sudah berubah semuanya. Dan aku juga melihat dengan adanya kepribadian kamu yang terlahir kembali ya. Dan akhirnya akan banyak aura-aura pesona-pesona kamu yang terlihat oleh banyak orang. Banyak orang-orang yang mungkin akan mendekat ke kamu. Ya mungkin salah satunya mereka yang kuat energinya itu ya mungkin orang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Ya, entah itu mantan terindah, entah itu teman kerja, entah itu seseorang yang mungkin teman masa kecil begitu ya. Dia seolah-olah masih merindukan kamu di sini. Dia menginginkan kamu. Ya, mungkin menginginkan kamu dalam arti kata ya, entah itu ada juga sih yang datang pengen minta maaf ya, atau pengen berteman, ya apa salahnya kamu menerima semua itu. Asal kamu jangan terlalu dekat begitu ya. Karena sesuatu itu kalau sudah jadi mantan, kalau kita dekat lagi, wah itu bahaya ya. Oke Aries, ya, itu yang aku lihat di sini. Jadi itu yang menggetarkan hati kamu mungkin karena kamu melihat seseorang di masa lalu kamu yang masih menginginkan kamu, yang masih merindukan kamu, yang masih berfantasi kepada kamu. Wah, ternyata gitu ya. Dia masih mencintai aku dengan utuhnya gitu. Dan ternyata dia masih menginginkan aku. Saat aku sudah melupakan dia, dia datang gitu loh. Ya, selama ini kemana aja? Ya, itu mungkin yang kamu pikirkan, Aries. Oke? Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan di sini. Dari dengan ini, semua kembali kepada kamu. Kamu yang akan menentukan hidup kamu ke depan. Kamu yang akan menentukan hubungan kamu dengan dia. Ya, apakah kamu akan bertahan ataupun akan kembali dengan dia? Ya, semua tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menentukannya. Kalau hati kamu merasa yakin dengan dia, ya lanjutkan. Kalau tidak, hati kamu mungkin akan berkata lain. Hati kamu akan mengatakan nantinya. Mungkin alam bawah sadar kamu akan mengatakan bahwasanya, wah dia kayaknya nggak akan pernah berubah nih gitu.
dan kayaknya suatu saat nanti dia akan melakukan hal yang sama gitu. Nah, ya, kamu cukup dengarkan kata hati kamu, oke? Buat Aries, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, ya. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu bahagia ya. Sampai ketemu lagi, dadah.